tambahin tekanan. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, hari ini ada informasi mengenai komplotan begal merampas sepeda motor milik seorang pemuda saat sedang melintas di jalan raya. Ya, selain itu kami juga punya informasi seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam sumur musola setelah sebelumnya sempat hilang selama 1 bulan. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya itu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Baik sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi kecelakaan. Akibat sopir hilang kendali, 1 unit bus terbalik di gerbang tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, 12 orang tewas dalam kecelakaan ini. Polisi pun telah menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Kecelakaan maut terjadi di pintu keluar tol Cipali arah Cirebon menuju Cikampek di gerbang tol Cikampek kilometer 37 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat bus berpenumpang itu akan keluar dari interchange tol Cipali untuk mengangkut penumpang lain. Namun supir bus yang melaju dengan kecepatan tinggi saat di tikungan tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menabrak pembatas sebelah kanan jalan dan terbalik. Akibatnya 12 penumpang tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal dan luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Dia mau keluar interchange dari Cikampek, mau ke pool dia yang di Cikopo untuk mengambil penumpang. Kurang berhati-hati, jadi agak kenceng tadi ke bawah kendaraannya. Kemudian hubungan tajam, akhirnya terguling ke sebelah kanan untuk busnya. Sementara setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan RK, supir bus maut itu sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI RTV. Ya, sahabat, berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda. Di Sidoarjo, Jawa Timur, 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir dibawa kabur kawanan maling. Aksi pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV. Komplotan maling terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor milik pengunjung di sebuah minimarket di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pelaku merusak lubang kunci sepeda motor, sementara pelaku lainnya menunggu di tempat lain sambil memantau situasi. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir. Masuk belanja, belanjanya itu dikasih sama tarik tunai 400. Terus pas keluar, motornya udah nggak ada, orangnya masuk kembali minta lihat CCTV. Kalau customer sini Pak, itu kurang tahu kalau lapor polisinya, cuma dia minta CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Wonoayu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Seorang pria diringkus polisi karena nekat mencuri di sebuah toko ponsel di Kampar, Riau. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 2 telepon genggam dan 1 toples berisi 23 aksesoris ponsel. Pria dalam rekaman CCTV ini terlihat tengah mengembalikan toples di atas etalase sebuah toko penjual ponsel di Desa Sawah Baru, Kampar, Riau. Namun karena toko sedang tidak dijaga dan dalam kondisi sepi, pelaku pun masuk ke dalam toko. Pelaku menguras uang di laci meja kasir dan mengambil sejumlah telepon genggam dan 1 toples berisi aksesoris. Polisi pun akhirnya berhasil meringkus pelaku berinisial RB bersama barang bukti hasil curiannya. Kami langsung menangkap pelaku yang saat itu berada di wilayah Desa Kampar, dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian 2 buah handphone dan 1 stoples yang berisi 23 headset.
Menurut polisi, pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian di tempat yang berbeda. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Kampar, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Ya, sahabat RTV, komplotan begal menyerang seorang pengendara sepeda motor hingga terjatuh di Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku mengambil paksa sepeda motor korban dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Aksi komplotan begal ini terekam kamera CCTV di sebuah toko di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat para pelaku mendekati sepeda motor korban yang tengah melaju dari arah Bantar Gebang menuju arah Setu, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang diduga berjumlah 6 orang saling berboncengan dengan 3 sepeda motor itu menyerang korban dari arah belakang hingga terjatuh. Di saat panik, korban sempat berusaha merebut kembali sepeda motornya, namun pelaku mengancam dengan senjata tajam dan langsung membawa kabur sepeda motor korban. Korban pun tampak meminta tolong kepada pengendara yang melintas untuk mengejar para pelaku. Arah Bantar Gebang ke Setu ya. Itu kejadiannya tengah malam, Bu? Iya. Kalau daerah sini rawan nggak sih, Bu? Rawan sih, jadi jualan tutup jam 9. Artinya daerah sini emang sering ada terjadi kejahatan gitu, Bu ya? Apa begal ya? Menurut warga, situasi jalan yang sepi dan minimnya penerangan diduga membuat aksi begal kerap terjadi di lokasi tersebut. Kini, kasus itu tengah ditangani petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya menghanguskan belasan rumah, kebakaran juga menewaskan seorang lansia. Tambahin tekanan. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat hangus terbakar. Api yang kian berkobar membuat warga semakin panik hingga tak mampu mengevakuasi barang berharga, bahkan menyelamatkan diri. Akibatnya, sejumlah warga pingsan dan seorang lansia dilaporkan meninggal dunia. Korban merupakan salah satu penghuni rumah yang terjebak api dan telah banyak menghirup asap kebakaran. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang terletak di tengah permukiman diduga akibat arus pendek listrik. Setelah saya bikin kopi, saya keluar lagi, itu api dari atas, ikan api. Kalau listrik itu kan langsung begitu parah api gede. Tiba-tiba meledak di atas. Kencang tuh api, langsung gede api ini. Tiba-tiba tuh api gede aja Pak depan rumah saya. Saya boro-boro nyelamat segala surat-surat, yang penting anak-anak saya sama ibu bapak saya deh. Oh, termasuk ibu? Iya, habis. Api akhirnya padam 1 jam setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Total sebanyak 13 rumah warga habis terbakar, berikut seluruh barang berharga di dalamnya. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Ya, hampir sebulan dinyatakan hilang seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam sumur musola. CSI akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, warga di sekitar Panti Asuhan Harapan Mulia, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan seorang bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditinggalkan dalam sebuah kardus di dekat Panti Asuhan. Bayi mungil ini ditemukan dalam kondisi hidup di dalam kardus dengan hanya berbalut kain tipis. Kardus tersebut ditemukan warga di pinggir jalan dekat Panti Asuhan Harapan Mulia, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Bayi diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,3 kg dan panjang 46 cm.
Menurut salah seorang warga, ia sempat melihat pria dan wanita berboncengan motor membawa kardus, lalu meletakkannya di posisi tak jauh dari anak-anak yang sedang asik bermain. Di anak-anak curiga apa sih kardus itu? Ternyata didekati, itu dibuka, isinya bayi. Terus anak-anak laporlah ke warga sekitar dan diteruskan ke kelurahan, ke polsek untuk menyelamatkan bayi. Bayi tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono Purwokerto untuk diperiksa kesehatannya dan mendapat penanganan medis. Kondisi bayi dipastikan sehat, tetapi polisi akan tetap menyelidiki pelaku pembuang bayi dengan mencari bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Ya, hampir 1 bulan menghilang, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam sumur musola di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Evakuasi jasad korban sempat terkendala karena kondisi sumur yang sempit dan cukup dalam. Warga Desa Dukuh Alam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam sumur musola. Tim SAR gabungan dan PMI Kabupaten Tegal serta BPBD mengevakuasi korban yang diketahui bernama Umi Faizah, seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun. Proses evakuasi jasad korban sempat mengalami kesulitan lantaran kondisi sumur yang sempit dan cukup dalam. Bahkan, salah satu petugas harus masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter menggunakan tali dan tabung oksigen. Turun, pelan. Korban setiap harinya tinggal di rumah samping musola. Salah seorang anak korban menangis histeris saat tubuh ibunya berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Sabar ya. Ternyata, korban diketahui menghilang sejak 20 November lalu. Ada warga yang akan mengambil air di sumur tersebut dan sumur dirasa bau, kemudian kesepakatan warga untuk dilaksanakan pengurasan. Setelah itu, setelah dicek di dalam sumur ternyata ada orang yang meninggal. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, itu Afi akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya, sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Kita lihat videonya bersama-sama. Supaya nggak guru kali ya. Ya, sahabat RTV, video yang kita saksikan ini sangat berbahaya sekali ya, membonceng orang lebih dari 1 orang penumpang. Jadi kendaraan sepeda motor roda 2 itu hanya untuk 2 orang penumpang, 1 penumpang dan 1 pengemudi. Bila seperti ini, namanya ini mencari pelanggaran dan juga ini berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jadi harus dihindari membawa penumpang lebih dari 1 orang di sepeda motor. Nah, kalau yang ini adalah pelanggarannya membawa barang melebihi kapasitas ataupun melebihi overload di kendaraan sepeda motor roda 2. Ini juga sangat berbahaya sekali karena pengemudinya nanti tidak bisa melakukan manuver untuk belok kanan atau belok kiri, sehingga ini nanti bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan juga. Ya, sahabat RTV, sekelompok pelajar menyerang pelajar lainnya dengan senjata tajam di jalan raya. Ya, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah di catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, 9 pelajar bersenjata tajam menyerang 2 pelajar lainnya di Jalan Nasional Kadipaten Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan itu sempat direkam oleh pengendara lain. Dari 9 pelaku yang terlibat, 5 diantaranya sudah ditangkap polisi.
Warga yang melintasi Jalan Nasional Kadipaten Bandung, Jawa Barat sempat merekam aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja kepada 2 pelajar yang sedang berboncengan sepeda motor. Kamera CCTV di sekitar lokasi juga merekam detik-detik 9 pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Tak lama kemudian datang aparat kepolisian yang langsung memberikan tembakan peringatan. Bahkan para pelaku ini juga hampir menyerang anggota polisi. Dari 9 pelaku yang terlibat, 5 diantaranya sudah ditangkap. Menurut korban berinisial R, motor yang ia kemudikan tiba-tiba saja diberhentikan oleh para pelaku. 9 pelaku juga menyerang korban sambil mengacungkan senjata tajam. Untuk alat bukti sendiri kita amankan ada 1 buah unit tajam, 1 unit sepeda motor, dan ikat pinggang. Seperti itu. Belum diketahui motifnya? Untuk motif sedang kita dalami, nanti untuk informasi lebih lanjut kita infokan. Kelima pelajar yang sudah ditangkap polisi masih menjalani pemeriksaan di Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdurrahman untuk CASI, RTV. Sahabat RTV, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat semua kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak. Tidak ada korban jiwa, namun 3 orang terluka. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan bermotor terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya kecelakaan bermula saat semua kendaraan melaju dari arah Klaten menuju Solo. Saat di lokasi kejadian, mobil pickup berhenti mendadak hingga membuat kendaraan lain tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan saling bertabrakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun 3 orang yakni 2 pengendara motor dan seorang kernet truk box mengalami luka-luka. Itu beriringan dari arah Klaten menuju Solo, Mas. Terus sampai di TKP, untuk KBM yang lari itu mengerem mendadak. Jadi untuk yang beriringan di belakang itu tidak bisa menghindar. Korban luka ada 3, Mas. Itu untuk pengendara SPM, itu tadi setelah kami cek itu luka ringan. Sama penumpang mobil box kernet, itu juga luka ringan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten dengan mengamankan barang bukti seluruh kendaraan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Sahabat, jangan lupa kabarkan kepada semua keluarga dan orang terdekat kamu untuk rescan atau pindai ulang siaran RTV. Berikut tutorialnya. Scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita telah tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Terima kasih.